Hai good people, di video kali ini kita akan membahas tentang demam berdarah. Tentu teman-teman sudah tidak asing kan dengan istilah demam berdarah atau DBD. Jadi apa sih yang disebut dengan demam berdarah itu good peoples? Apakah saat kita demam lalu jari kita berdarah? Atau saat kita terjatuh lalu lutut kita berdarah maka disebut dengan demam berdarah? Tentu tidak ya good people. Jadi good peoples, demam berdarah adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue, di mana virus ini dibawa oleh nyamuk Aedes dengan ciri-ciri seperti ini good people, memiliki belang-belang pada ujung kakinya. Nah, nyamuk ini juga suka hidup di daerah dengan banyak genangan air dan aktif pada pagi hingga petang hari. Nah, good people, jadi demam berdarah ini dapat menimbulkan sebuah wabah, menjadi salah satu masalah penyakit di Indonesia. Kenapa? Karena dapat menimbulkan kematian dalam waktu yang singkat. Dalam data yang terlampir pada tahun 2019, sebanyak 112.000 kasus, sebanyak 751 orang meninggal akibat demam berdarah. Adapun baru-baru ini pada Januari sampai Juli 2020, sebanyak 71.000 kasus, sebanyak 459 orang meninggal akibat demam berdarah ini good peoples. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyepelekan demam berdarah ini ya good peoples. Jadi bagaimana sih cara mengetahui kita ataupun keluarga terdekat kita mengenai demam berdarah ini? Kalau begitu mari kita kupas tuntas gejala demam berdarah. Yang pertama pada anak kecil, demam mendadak disertai flu, muncul kemerahan 3-5 hari, sering dijumpai kejang. Pada remaja diikuti rasa sakit pada otot dan sendi dan juga adanya perbesaran kelenjar getah bening. Dan pada orang dewasa, nyeri otot dan sendi yang lebih dominan menimbulkan kelumpuhan sementara karena sakit berjalan. Itulah tadi gejala dari demam berdarah good peoples. Nah, sekarang kita bahas tentang pengobatan dari demam berdarah. Apa obatnya? Jadi demam berdarah tidak memiliki obat khusus ya good people. Jadi cara menanganinya adalah dengan simptomatik atau dikenal dengan istilah menangani sesuai dengan gejalanya. Misalnya nih, demam dengan 30 derajat Celcius, maka akan diberikan paracetamol untuk menurunkan demamnya. Dan konsumsi banyak air mineral agar tidak dehidrasi good people. Nah good people, jika pada anak-anak dijumpai perdarahan secara spontan lewat hidung dan mulut ataupun mengalami penurunan kesadaran dan juga kurang mengonsumsi air sehingga lemas, maka langsung bawa ke rumah sakit terdekat ya. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati nih good peoples. Maka ada baiknya kita mengetahui cara pencegahan demam berdarah ini sehingga tidak berkembang dan menjadi wabah penyakit. Dengan pencegahan utama yaitu membasmi nyamuk Aedes sebagai pembawa virus dengue ini. Jadi ingat 3M plus ya good people, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air. Plus hindari gigitan nyamuk dengan tidur pakai kelambu. Jangan lupa memakai obat nyamuk di rumah kita ya good people. Jadi inilah dia seputar demam berdarah. Semoga bermanfaat ya good peoples, dan sampai jumpa lagi. Salam.